Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalina dengan NIM 41821130. Saya dari K4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester. Yang pertama, kenapa ibadah wudhu menjadi bagian ibadah yang sangat penting diamalkan? Coba Anda jelaskan makna wudhu dan hikmahnya. Wudhu sangat penting diamalkan karena umat Islam harus berwudhu sebelum melaksanakan sholat, supaya ketika melaksanakan sholat, badan dalam keadaan suci dari najis dan hadas, sehingga sholat yang dikerjakan sah dan diterima di sisi Allah. Hikmah berwudhu sangatlah besar, diantaranya yang pertama, menghilangkan kotoran dan menjaga kesehatan jasmani. Yang kedua, agar terhindar dari dosa-dosa. Yang ketiga, membiasakan hidup tertib. Yang kedua, apa yang Anda pahami dengan makna zikir? Kenapa kita harus selalu berzikir kepada Allah? Berikan dalil cara naklinya. Zikir secara istilah yaitu proses komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu mengingat dan tunduk pada perintahnya. Cara dengan mengelafalkan takbir, tahmid, tasbih, memanjatkan doa, membaca Al-Quran, dan sebagainya yang dapat dilakukan tanpa mengenal tempat dan waktu, baik sendiri maupun bersama-sama dengan aturan yang ditentukan. Kita harus selalu berzikir kepada Allah karena dengan zikir dapat membantu memperlancar aliran rezeki seseorang. Dalil nakli berzikir diantaranya berbunyi, dan berzikirlah pada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Ada pula dalil aklinya yang berbunyi, Syekh As-Sadi rahimahullah menjelaskan, jika seseorang berlaku baik dalam muamalah, tidak berbuat curang, dan muamalah jual beli yang dilakukan untuk meraih ridho Allah, karena seperti itu Allah sukai, dan Allah melarang transaksi yang haram yang mengundang bahaya, juga ia memberikan kemudahan dalam transaksi, maka itu termasuk ihsan dan suatu yang utama. Yang ketiga, apa konteks saat ini begitu marak masyarakat memberikan kalimat jihad? Coba Anda jelaskan faktor utama yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Dan bagaimana dengan pendapat Anda, apakah pekikan jihad tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam? Berikan dalil nakli dan aklinya. Di masyarakat, mungkin yang terlintas saat mendengar kata jihad adalah peperangan. Misalkan orang yang meninggal saat melakukan perang membela Islam itu disebut meninggal dengan cara jihad. Faktor utama yang menyebabkan mengapa masyarakat berpikir seperti itu karena mungkin sudah menyempitnya pengertian jihad itu sendiri dan kurangnya keinginan untuk mencari tahu. Untuk kesesuaian dengan syariat Islam, mungkin saya tidak dapat menentukan sudah atau tidak karena mungkin pengertian jihad itu sendiri menurut agama ialah upaya sungguh-sungguh untuk menyerang kejahatan dan kebatilan. Dalil nakli, dan berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang benar. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan bagimu suatu kesulitan dalam agama. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia menamakan kamu sekalian tua, dan demikian dalam Al-Quran ini agar Rasul menjadi saksi atas kamu dan agar kamu menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Maka dirikanlah sholat, bayarkan zakat, dan berpegang teguh pada tali Allah. Maka dialah sebaik-baik pelindung dan penolong yang baik. Surat Al-Hajj ayat 78. Dalil akli, Ibnu Umar, Nabi damai dan berkah Allah bersertanya, berkata, saya diutus dengan pedang sampai Allah disembah, tidak ada persatuan untuk dia, dan rezekiku dijadikan di bawah naungan tombak. Aib siapa yang melanggar perintahku dan siapa yang menyerupai suatu ras,
maka ia termasuk ras itu. Yang nomor 4, bagaimana awal mula lahirnya teologi dalam sejarah Islam? Apa yang Anda pahami dengan istilah arbitrase? Teologi adalah ilmu yang membahas tentang tauhid, sedangkan tauhid sama dengan akidah itu sendiri. Ilmu ini tumbuh di dalam Islam sebagaimana agama-agama yang lain sebelumnya karena beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhannya kemudian berkembang dari waktu ke waktu dalam sejarah Islam. Pertama-tama, mereka berpendapat tentang pemimpin, pemerintah, dan syarat-syaratnya. Siapakah yang berhak menjadi pemimpin kaum muslimin seluruhnya? Syiah berpendapat bahwa hak itu hanya khusus untuk Sayyidina Ali dan anak keturunannya. Khawarij sama dengan Mu'tazilah berpendapat bahwa perintah merupakan hak bagi orang Islam yang paling pantas untuk mendudukinya, walaupun ia seorang hamba sahaya ia berkebangsaan non-Arab. Sedangkan orang moderat, mereka merupakan mayoritas umat, berpendapat bahwa pemerintah merupakan hak bagi orang yang suku Quraisy yang paling pantas untuk mendudukinya. Karena Rasulullah telah bersabda, setelah terjadinya perang saudara yang terbunuhnya Utsman bin Affan, kaum muslimin berbeda pendapat tentang dosa besar, apakah dosa besar itu, dan tentang apa yang melakukannya, apakah ia mukmin atau kafir. Perbedaan ini secara otomatis disusul dengan perbedaan pendapat tentang iman. Definisi dan penjelasannya berangkat dan perbedaan pendapat tentang hal itu. Muncul golongan Khawarij, Murji'ah, kemudian Mu'tazilah. Arbitrase adalah cara menyelesaikan suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nomor 5, bagaimana pendidikan akhlak yang ideal di Unicom menurut Anda? Menurut saya, menegur sapa terhadap dosen, jika menghadap guru maupun berkunjung haruslah dengan penuh hormat dan menghormati serta menyampaikan salam terhadap dosen. Memperhatikan pada waktu belajar, jangan terlalu banyak bertanya, jangan sekali-kali berprasangka jelek terhadap dosen mengenai tindakannya yang kelihatan mungkar menurut pandangan murid atau mahasiswa. Jangan sekali-kali menyanggah atau menegur ucapan dosen. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.